Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Minang Flasher tutorialnya pemula. Kali ini saya telah kedatangan handphone dengan merek Oppo tipe A16. Jadi Oppo A16 ini rusak LCD dan tombol on off juga tidak berfungsi. Pemiliknya minta diganti LCD serta perbaikan tombol on off. Oke, langsung saja ya. Kita cek LCD-nya sepintas tidak nampak kerusakan, namun saat kita sering kali memakai nanti akan nampak bergaris dan ada garis seperti ini. Kurang jelas kalau dari kamera ya, ada garis membayang putih. Kemudian kita coba lihat gambar ya, seperti apa tampilan pada gambar. Sepintas dia normal ya, kadang-kadang normal dia, namun kadang dia bergaris. Kadang normal, kadang bergaris ya. Nampak sekali. Jadi langsung saja kita akan ganti LCD ya, dari Oppo A16 ini. Nah, seperti ini ya, bergaris putih, shadow. Seperti ini jelas ya. Oke, kalau baru dipakai dia nggak jelas, tapi udah lama kelamaan dia memutih seperti ini. Langsung saja kita buka dulu slot SIM nya. Pertama-tama kita buka slot SIM. Oh, ada kartu. Kemudian kita buka backdoor, kita gabungkan ya. Kemudian kita buka seluruh baut ini, buka semua baut yang ada pada handphonenya. Kemudian setelah baut terbuka semuanya, pastikan ya semua sudah terbuka. Lalu kita buka housing ya, frame tengah atau rumah dari HP ini. Hati-hati ada fingerprint, kita lepaskan fingerprint. Oke, kita asingkan juga. Kemudian pertama kita copot baterai, copot juga fleksibel LCD dan fleksibel papan cas ya. Kalau saya pribadi lebih suka memisahkan mesin ya. Mesin juga kita buka agar tidak mengganggu nanti proses pengeleman. Buka saja mesinnya agar nanti kamera juga tidak kotor ya, blur, sehingga mengakibatkan jadi blur jika kameranya ikut kotor ya.
Oke. Kemudian kita lepaskan baterai. Ini sepertinya belum pernah ganti ya, belum pernah ganti LCD. Kita lepaskan baterai ini dengan menarik plastik hijau. Kemudian setelah terpisah, kita pisahkan juga dengan plastik putih. Plastik putih kita tahan, dan yang hijau kita tarik. Hijau kita tarik sampai baterainya lepas. Keras ya. Oke. Oke, seperti ini. Kita lepaskan juga bagian sininya. Oke, bagian sini kita lepaskan juga ya. Kemudian kita rapikan baterainya. Kita asingkan. Kemudian ini juga kita lepaskan. Untuk agar kita bisa melepaskan fleksibel LCD-nya, dilepaskan plastik baterai. Tempatkan saja di sini. Kemudian kita cabut fleksibelnya. Oke, sampai di sini kita buka LCD dari depan ya. Oke, telah terbuka ya sebagian. Kalau LCD ori gampang kita buka ya. Tidak terlalu kuat ya. Ya seperti inilah. LCD sudah kita pisahkan. Kita asingkan ya. Kemudian sebelum pemasangan, kita tes dulu LCD yang baru yang akan kita gunakan. Cukup tes di sini saja. Sini saya memakai LCD Mitu ya. Kita pasang LCD-nya dan kita pasang baterai. Kita hidupkan dengan pinset. Kita hidupkan dengan pinset. Belum ya. Oke, sudah hidup. Seperti inilah kira-kira. Jadi apa gunanya kita tes LCD di sini? Agar setelah pengelem dipasang di frame di HP-nya, jika ada kegagalan, kita tidak bisa meretur ke toko tempat kita beli LCD-nya. Jika kita tes di sini dan kita tes fungsinya ternyata bermasalah, bisa kita retur ya, kita kembalikan dan kita ganti dengan yang baru. Namun setelah kita pasang, sudah dikasih lem, ada bekas lem, toko tidak lagi mau menerima komplain ya.
Jika sekarang kalau ada masalah kita langsung bisa komplain ke tokonya. Oke, tes fungsi normal ya, normal semuanya. Langsung saja kita buka kembali. Kalau untuk LCD sekarang jarang bermasalah karena dia sudah tes satu persatu kualitas cek ya dari pabriknya. Kemudian kita fokus membersihkan frame dari HP-nya. Dan ingat, jaring speaker ini jangan sampai hilang ya. Kalau tidak ada di sini berarti ikut sama LCD-nya ya, ikut. Yang ikut sama LCD. Pastikan jangan sampai hilang. Karena ini berpengaruh, berdampak besar juga pada kualitas LCD-nya. Jika ini tidak ada, gampang sekali masuk debu, masuk air dan sebagainya ke mesin ataupun ke kamera ataupun ke LCD-nya langsung. Jadi jika teman-teman bongkar pasang LCD, perhatikan ini hal yang kecil, sepele tapi bermanfaat ya. Dampaknya juga besar. Langsung saja kita buka. Kita buka dari frame-nya, dari LCD yang lama. Oke, kita asingkan juga ya. Sekarang kita fokus ke pembersihan frame ini. Bersihkan dari sisa lem bawaannya sampai benar-benar bersih agar tidak tumpang tindih dengan lem yang barunya. Jadi lem baru lebih merekat kuat dan tidak tebal. Oke, kita tes posisi LCD-nya apakah presisi atau tidak. Kita tes ya. Jika masih tebal maka kita lepaskan pengganjal tadi yang ada busa di bawah. Jika masih tebal ya kita lepaskan busa pengganjalnya. Lumayan ya, lumayan tebal juga nih. Bukan LCD bawaan, ini lumayan tebal. Kita lepaskan saja ini ya, busa ini, karena juga menambah ketebalan. LCD-nya sudah tidak ori dan kita menghindari LCD-nya melampaui dari frame ya, mengurangi keluarnya dari frame.
Oke, pastikan sudah bersih. Kemudian kita pasang itu jaring speaker. Kita kasih lem sedikit. Oke, kita pasang kembali di sini. Sudah terpasang, dan kita sekarang langsung saja kita pasang LCD-nya. Kita kasih saja di sini lem, tergantung kesukaan ya. Tentang kebiasaan saya juga membiasakan memberi lem pada frame ini, kadang juga pada LCD-nya. Yang penting kokoh, tidak mudah lepas, dan gampang untuk membuka kembali jika suatu saat kita, mana tahu kita lagi yang akan mendapatkan servis LCD berikutnya dari handphone ini. Jika pecah ya, jika ada kerusakan lagi, kita gampang membukanya. Jadi kuat tapi harus gampang dibuka. Gimana itu ya caranya, dipikirkan ya. LCD-nya kuat, lemnya kuat, tapi gampang dibuka. Kuatnya maksudnya dari goncangan ya. Kalau dia jatuh nggak terlepas, tapi kalau kita yang buka dia gampang gitu. Jangan sampai nggak bisa dibuka, jangan sampai rusak LCD-nya dibuka ya. Jadi kalau LCD-nya kita buka rusak, maka kita rugi ya, lampu mati. Aduh, mati lampu. Mana dia? Kok bisa-bisanya mati lampu? Oke, ini mati lampu guys. Teman-teman lagi mati lampu di sini. Kita lanjutkan ya. Oke, aduh, kacau nih. Kemudian kita lepaskan plastik di LCD-nya, dan kita lepaskan juga lem bagian sini. Ada plastik lem di bagian sini juga kita lepaskan. Yang kita tempelkan ke bodi LCD-nya, dan kita juga beri lem sedikit pada LCD.
Oke, langsung saja kita pasang ya. Sebelum lemnya mengeras, kita pasang langsung ke frame-nya. Oke. Kita pastikan ini presisi ya. Kita pastikan benar-benar presisi. Jangan sampai melewati frame. LCD-nya jangan sampai terlalu jauh melewati frame-nya. Kemudian kita jepit ya, bisa saja menggunakan karet ataupun penjepit khusus. Saya di sini menggunakan karet saja. Alhamdulillah lampu hidup ya. Alhamdulillah lampu hidup. Sudah hidup. Gunakan menjepit juga boleh. Kemudian sampai di sini kita tunggu saja sekitar 1 jam ya. 1 jam sampai lemnya kering. Oke. Videonya kita sambung lagi setelah 1 jam berikutnya.